Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 19 sampai 33 dengan judul perikop Petrus dan Kornelius bagian kedua. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara semua bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati mereka banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya engkau memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang kita baca baru saja diceritakan mengenai perjumpaan antara Petrus dan Kornelius, seorang perwira pasukan. Pertemuan ini menggambarkan tentang 2 orang yang menunjukkan sikap yang taat kepada Allah. Mari kita lihat yang pertama adalah Rasul Petrus. Petrus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengikuti 3 orang utusan Kornelius. Jelas ini bukanlah hal mudah bagi Petrus. Kenapa? Karena dia tidak menerima petunjuk yang mendetail kemana dia harus pergi. Kemudian setelah itu orang yang harus dia temui adalah orang non-Yahudi. Nah, tentu ini juga merupakan hal yang sulit karena saat itu terdapat jurang yang sangat besar antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi Petrus memilih bersikap taat dan pergi bersama-sama dengan mereka untuk menjumpai sang perwira. Kemudian orang yang kedua ialah Kornelius. Meskipun dia bukan orang Yahudi, Kornelius dengan taat mengikuti apa yang Allah perintahkan melalui perantaraan malaikat. Ia tidak hanya segera mengirim utusan untuk menjemput Petrus, tetapi dia juga mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul di Kaisarea untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Petrus. Kornelius juga mempersiapkan jamuan makan untuk mereka semua. Padahal Kornelius tahu betul bahwa hal seperti ini tidak diperbolehkan sebelumnya, karena orang Yahudi dilarang bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi memasuki rumah mereka.
Saudara, kisah pertemuan Petrus dan Kornelius memberikan gambaran yang berhasil tentang pemberitaan Injil. Petrus sebagai pemberita Injil menyadari bahwa ia harus taat kepada perintah Allah. Meskipun dia tahu resiko dari ketaatannya, bisa saja dia dibenci oleh orang percaya dari orang Yahudi yang lainnya. Demikian juga dengan Kornelius. Dia memilih untuk taat pada perintah Allah, meskipun dia tidak pernah mengenal siapakah Allah dan mendengar mengenai Yesus, Sang Mesias. Ketaatan Petrus dan Kornelius memperlihatkan keterbukaan mereka kepada karya Allah, sehingga pada saat Petrus mulai berbicara mengenai kebenaran, Roh Kudus dapat bekerja dalam diri Kornelius dan menginsyafkan dia. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus meneladani ketaatan Petrus dan Kornelius. Apapun perintah dan panggilan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, maka kita harus taat melakukannya. Meskipun mungkin memang ada banyak rintangan atau ketidaknyamanan yang kita alami saat kita melakukan perintah Allah, tapi jangan pernah ragu dan menyerah mengerjakan bagian kita. Oleh sebab itu, marilah kita meminta terus kekuatan dari Allah dan bimbingan dari Roh Kudus untuk taat melakukan perintahnya setiap hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah saudara taat kepada perintah dan panggilan Allah dalam kehidupan saudara? Jika saudara masih ragu untuk taat melakukan perintah Allah, maka marilah mengoreksi batin saudara dan kemudian mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah menganugerahkan kekuatan bagi saudara untuk taat melakukan kebenarannya setiap hari. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini, sehingga saat ini kami bisa memulai kembali hari kami. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami agar kami selalu taat kepada perintah dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin ada banyak situasi sulit yang kami hadapi ketika kami taat, tapi kami mau berkomitmen untuk melakukannya, untuk selalu setia melakukan itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya kami juga tetap melakukannya di bawah ketaatan kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.